Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pemeriksaan akuntansi dan jasa asuransi lainnya 1 dengan judul konsep materialitas dan resiko dalam proses audit serta penerapan pengendalian internal dan resiko pengendalian. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai prosedur penilaian resiko. Prosedur penilaian risiko meliputi yang pertama, permintaan keterangan dari manajemen dan pihak lain dalam entitas. Kedua adalah prosedur analitis. Ketiga, observasi dan inspeksi. Keempat, diskusi di antara anggota tim perikatan. Dan yang kelima, prosedur penilaian risiko lainnya. Berikut ini merupakan gambar dari prosedur penilaian risiko. Dari prosedur-prosedur yang berjalan tersebut, maka akan memberikan masukan untuk memahami entitas, membantu auditor mengidentifikasi dan menilai risiko, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan strategi audit dan rencana audit dalam menanggapi risiko yang dinilai. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Model risiko audit dan komponennya. Model risiko audit membantu auditor memutuskan berapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan untuk setiap tujuan audit yang relevan. Biasanya, rumusnya dinyatakan sebagai berikut, yang merupakan rumus Plan Detection Risk. Plan Detection Risk adalah risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Inherent risk mengukur penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal terkait. Lalu, control risk mengukur penilaian auditor atas risiko bahwa salah satu material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang terakhir, acceptable audit risk adalah ukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin salah saji secara material setelah audit selesai, dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif mereka membentuk pengendalian internal entitas. Manajemen biasanya memiliki 3 tujuan luas dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, keandalan pelaporan. Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Kontrol dalam perusahaan mendorong penggunaan sumber daya efisien dan efektif untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kontras tanggung jawab manajemen dan auditor. Tanggung jawab untuk pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Manajemen juga diharuskan untuk melaporkan kepada publik tentang efektivitas operasi dan pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor mencakup pemahaman dan pengujian pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komponen pengendalian internal sosok meliputi 1. Kontrol lingkungan, lalu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Persyaratan pelaporan auditor atas pengendalian internal. Sebagai bagian dari pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Informasi ini dan rekomendasi lain tentang pengendalian juga sering dikomunikasikan kepada manajemen. Komunikasi kepada mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Auditor harus mengkomunikasikan defisiensi, signifikan, dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola segera setelah auditor menyadari keberadaannya. Komunikasi biasanya ditujukan kepada komite audit dan manajemen. Komunikasi yang tepat waktu dapat memberikan manajemen kesempatan untuk mengatasi defisiensi pengendalian sebelum laporan manajemen tentang pengendalian internal harus diterbitkan. Dalam beberapa kasus, defisiensi dapat dikoreksi lebih awal sehingga manajemen dan auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif pada tangan neraca. Adapun komunikasi ini harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah rilis laporan audit. Surat manajemen. Selain hal-hal ini, auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan, serta peluang bagi klien untuk melakukan perbaikan operasional. Hal ini juga harus dikomunikasikan kepada klien. Bentuk komunikasi sering berupa surat tersendiri untuk keperluan itu yang disebut surat manajemen. Meskipun surat manajemen tidak diisyaratkan oleh standar auditing, auditor umumnya menyiapkannya sebagai layanan nilai tambah audit. Sekian itu saja penjelasan dari materi video konsep materialitas dan risiko dalam proses audit serta penerapan pengendalian internal dan risiko pengendalian. Semoga materi dalam video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.